rebahan, leyeh-leyeh, healing-healing, saya Kak Rose menemani Anda tentunya di acara Rumpi No Secret. Wah. Hari ini ditemani oleh Dani di pojok sana dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu. Hari ini kita kedatangan seorang psikolog, Ibu Melissa Grace, kembaran aku. Kembaran aku. Nanti kita akan ngobrol, tapi apa yang mau kita bahas kita mojok dulu aja yuk. Kita untuk membahas apa sih yang lagi ramai di hari ini, termasuk juga ramai di pekan-pekan yang sebelumnya, yang masih terus bersambung berlanjut dan menuai komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kan dari hari Kamis kemarin ya, Ahmad Dhani kan melaporkan sosok LG gitu ya, dengan pasal dugaan eksploitasi anak di bawah umur dan pelanggaran UU ITE begitu ya. Nah ini orang kemudian mengarahkannya kepada psikolog Lita Gading gitu, karena dia memang ada pernah posting di satu TikToknya itu komentar tentang kasus yang sedang ramai diperbincangkan. Tapi di konten itu kemudian ada satu sebuah artikel atau apa gitu, ada judulnya, kemudian ada fotonya gitu ya. Kemarin kuasa hukum Lita Gading, karena Lita Gadingnya belum ada di Indonesia, dia masih ada di Swiss, itu sudah mengeluarkan press conference membantah begitu ya, bahwa Lita Gading tidak melakukan eksploitasi anak dan apa yang dilakukan itu adalah sebuah bentuk edukasi gitu. Lita Gading ogah minta maaf usai dipolisikan Ahmad Dhani. Kita lihat seperti apa sih bantahan dari kuasa hukumnya Lita Gading dan apa respon Lita Gading sendiri. Kok tahu sih bedanya pakai buzzer sama enggak apa sih dari jumlah follower ya? Kalau 0 gundul gitu, 000 itu biasanya buzzer apa ya. Komentar netizen juga macam-macam juga ya. Ada yang tetap membela, ada yang menunjukkan apa sih yang salah di postingannya Lita Gading. Coba kita baca. Harusnya disensor foto dan namanya, hanya inisial. Kalau gini jelas banget ikut campur karena tertera foto dan videonya. Yang berikutnya, harusnya Lita Gading gak usah nampilin gambar si anaknya, itu aja salahnya menurutku. Kalau omongannya sih hampir sama dengan omongan Kak Seto. Tapi masalahnya aku baca komen-komen di sini banyak yang gak mendengarkan dengan sesama apa yang dikatakan Lita Gading. Mereka menyimpulkan Lita Gading ikut bullying atau giring opini. Padahal ada yang menuntut Lita Gading karena menampilkan foto anaknya tanpa izin. Yang berikutnya ada lagi. Walau bagaimanapun Anda tidak punya hak masuk ke ranah rumah tangga orang lain, apalagi menyebut nama dan foto orang itu. Ada UU ITE loh, UU ITE maksudnya, ITE loh. Coba lihat press klarifikasi dari pengacara Ibu Lita, semoga bisa jadi pencerahan buat kamu yang awam katanya gitu. Yang berikutnya ada lagi, ada komentar ya, udah habis itu aja ya. Terus ada satu komen yang dibalas juga tentang power abuse, dia bilang gini ya. Mana ini, semangat Mbak, yang baik pasti menang. Terus dijawab sama dia, amin, kita lawan orang-orang yang menggunakan kekuasaan anggota dewan untuk mengintimidasi rakyat. Halo, betul nggak? Kita bersatu pasti kuat, katanya gitu. Ini membahas fenomena yang lagi ramai ya, gimana caranya supaya ini ada manfaatnya lah buat kita gitu ya. Daripada hanya sekedar membicarakan berita yang lagi ramai. Ini tentang cyberbullying, karena di zaman sekarang ini kan semuanya era digital. Anak-anak itu kalau pegang handphone atau sosial media itu bisa mendapatkan ilmu, tapi juga ada efek-efek lainnya. Salah satu efeknya adalah cyberbullying atau bulian melalui sosial media gitu ya. Dan itu nggak harus anaknya orang terkenal, orang biasa aja juga bisa, iya kan? Jadi gimana? Terus kenapa sih sekarang itu banyak tuh orang yang ngerasa kayaknya aman-aman aja gitu, komen jelek lalu dengan foto yang nggak ada. Atau kayak kalau komen di sini ditutup dia lari, pokoknya dia harus ikut komen. Itu why. Kita lihat dulu profilnya Melissa Grace berikut ini. Mentangi serial komedi Lenong Bocah pada tahun 1993, namun setelah dewasa memutuskan untuk kuliah jurusan psikologi hingga akhirnya lulus. Ini sedang ramai mengenai cyberbullying, yaitu perundungan yang dilakukan di sosial media dan media digital. Salah satunya menimpa Putri Ahmad Dhani, di mana permasalahan tersebut berawal ketika putra sulungnya Al Ghazali menikah dan netizen kembali mengungkit masa lalu Dhani dengan Oke, apa kabar? Baik, Grace. Ini kita beranjak nih obrolan ini hari ini karena kejadian seperti ini ya. Ahmad Dhani pergi ke KPAI, salah satunya adalah untuk mengadukan soal cyberbullying. Menurut dia ini bukan tentang anaknya saja, tapi tentang anak-anak di seluruh Indonesia. Nah, Ibu Melissa Grace kan dulu pernah jadi anak-anak ya. Artis malah kan. Semua kayak pernah jadi anak-anak deh. Iya benar. Maksudnya anak-anak terkenal. Anak yang terkenal gitu. Iya kan waktu Lenong Bocah. Pernah juga gak sih ngalamin bullying? Mungkin gara-gara rambut poni.
rambutnya yang kayak ini ya, cemara asli ya. Karena mungkin dulu belum ada sosmed ya, jadi mungkin bullying enggak, tapi teror iya pernah. Terornya tuh gimana? Jadi bener waktu itu tuh benar-benar kan dulu kan alamat, nomor telepon itu kan masih ditulis ya di salah satu majalah yang cukup terkenal ya di Indonesia. Nah terus kemudian ada yang dari situ kirim-kiriman surat kan kita balas-balesin. Nah terus ada yang ngancem itu mau apa namanya, pokoknya minta duit 3 juta sama motor, kalau enggak itu mau dibom gitu rumahnya mau dibom gitu. Enggak, itu kalau zaman sekarang itu namanya doxing ya, membocorkan ada data pribadi ya kan? Iya. Cuma kan dulu zaman dulu kan surat-suratan sama antara fans sama entertainer kan itu kan ya emang itu satu mau dikirim kemana? Oh biasanya ada PO Box, kan nggak punya PO Box-nya? Waktu itu belum sih. Belum ya? Orang sadar aja bahwa oh ternyata aku artis dan waktu itu ya dan terkenal itu baru SMA. Jadi waktu kecil enggak, karena kerjanya ya syuting sekolah. Jadi terus kirim-kirim dapat surat itu ya menurut kamu biasa aja lah gitu ya? Ya biasanya cuma oh ada yang kenal ya selain teman-teman sekolah aku, that's it gitu. Sepolos itu. Ketika kamu dapat ya ancaman teror kayak gitu, apa umur berapa waktu itu ngalaminnya? Kan aku tuh Lenong Bocah itu dari umur 10,5 ya. Jadi mungkin ya semasa itu Lenong Bocah mungkin 11 11 setengah. Kamu rasain orang tua sih kan, orang tua kan juga masih involved di situ ya. Jadi makanya apa namanya orang tua juga memang perlu untuk monitoring kegiatan anak gitu. Jadi apa yang terjadi juga. Kamunya sendiri? Kamu yang baca sendiri atau orang tua yang bacain suratmu? Aku yang baca waktu itu, aku yang buka, terus aku yang katanya mau dibom mah. Jadi tapi nggak ada dengan kayak polos ini ada apa sih gitu? Iya, makanya mau dibom. Ini kalau dibom kayaknya yang ledak bukan rumah kita doang nih, karena kan rumahnya mepet-mepet waktu itu ya, di Gang Senggol waktu itu ya. Jadi dia minta 3 juta di zaman itu loh. Di zaman itu, itu meledak satu daerah meledak semua. Nah ini kalau di zaman sekarang kan namanya adalah cyberbullying gitu ya kan? Apa sih batasannya sebetulnya bisa disebut sebagai cyberbullying? Iya, cyberbullying kan sebenarnya juga sama konsepnya bullying. Bullying itu adalah tindakan yang memang diniatkan berulang gitu ya. Memang untuk menyakiti atau membuat tidak nyaman, menimbulkan amarah dan hal-hal yang negatif lainnya. Kenapa sekarang sejak ada sosmed kemudian marak dengan cyberbullying? Jadi kalau kita lihat fenomenanya secara umum, ada seorang psikolog namanya John Suller itu menyebutkan tentang online disinhibition effect. Jadi gini, semakin orang punya kesempatan untuk memisahkan antara aksinya dengan identitasnya secara personal, maka dia akan semakin merasa kurang bertanggung jawab terhadap aksinya. Jadi misalnya bukan kurang bertanggung jawab, nggak bertanggung jawab maksudnya. Kayak bisa lepas tanggung jawab gitu. Karena kan orang nggak tahu aku. Kalau aku mau macam-macam kan nggak tahu. Jadi dia tidak merasa tidak bisa punya resiko. Tidak gitu punya resiko, anonimitas, terasanya invisible. Toh kalau aku ngapain juga orang juga nggak tahu aku. Terus kalaupun ada konsekuensinya kan nggak langsung. Kalau misalnya sekarang kita ketemu orang terus kita katain dia langsung, kan kita mungkin ditonjok apa diapain gitu. Kalau ini kan ya kalau ketahuan syukur, nggak ketahuan it feels like mungkin buat beberapa orang menimbulkan fun dan sebagainya. Itu memang emang secara secara ilmunya memang begitu, emang manusia selama dia nggak ketahuan gitu selama kan? dia bisa memisahkan antara aksinya dengan identitasnya secara personal, maka semakin kecil rasa responsibility-nya untuk bertanggung jawab atas aksi tersebut. Tapi dorongan untuk ngebully itu sebenarnya kenapa sih? Apakah semata-mata karena kita bisa anonim atau emang ada hal lain? Kan kalau kita ngelihat kasus per kasus ya pastinya penting untuk assess ya kenapa orang melakukan bullying dan sebagainya. Tetapi kadangkala mungkin secara umum bisa dilihat bahwa orang juga nggak semuanya juga satisfied dengan hidupnya, happy dengan hidupnya. Kadang-kadang itu terasanya untuk beberapa orang yang benar-benar mungkin butuh bantuan profesional ya, itu terasa seperti oh ya udah toh gue nggak ketahuan, atau itu sebagai distraksi yang dia tidak memikirkan dampak untuk orang yang dibully tersebut gitu. Jadi minim empati juga sih Kak. Jadi untuk membuli mungkin dia anggap itu sebagai hiburan atau iseng-iseng, dia nggak ngerasa nggak cukup berempati terhadap apa sih dampak dari aksinya dia terhadap orang lain gitu. Terutama kalau masuk ke anak-anak ya gitu. Ini ada netizen-netizen yang ditanya juga, bukan ditanya ya. Mereka tuh kayak mungkin kayak pengakuan. Ngapain sih gitu? Kok komentarnya ke anaknya gitu kan, misalnya ini kan urusannya memang yang lain, tapi kenapa harus sampai dikejar banget semuanya gitu ya. Salah satunya ada yang bilang bahwa ya habis kalau orang tuanya ditutup gitu tuh kan kayak apa ya istilahnya
aku nggak tahu itu berempati atau bersimpati sebenarnya. Kayaknya yang punya masalah siapa, yang lebih emosi siapa? Iya, Itu kenapa tuh? Itu fenomena apa tuh? Iya. Jadi ini disclaimer dulu di awal bahwa saya nggak bahas secara spesifik kasus ya. per kasus ya, karena memang sebagai psikolog klinis kita punya kode etik kalau nggak nanganin kasusnya secara langsung kita tidak boleh membahas kasusnya. Kalau nanganin kasusnya secara langsung pun juga tetap tidak boleh membahas kasusnya karena confidential, kecuali untuk kepentingan pengadilan. Jadi ini lebih pada secara umum ya. Secara umum kenapa orang itu kalau sedang misalnya ada Flash kasus out yang dia anger-nya. ngerasa angernya itu diarahkan kalau ini ketutup dia wah lari cari gitu kemanapun. Jadi ketika hal-hal yang ada di sosial media, nah ini juga tadi masih kaitannya dengan online disinhibition effect tadi, bahwa ketika kita membaca sesuatu di media sosial kan seseorang itu mempersepsikan sesuai dengan apa yang terjadi yang dia maknai di dalam hidupnya gitu. Mungkin yang terjadi di dalam fenomena kenapa yang mungkin yang dianggap melakukan kekeliruan orang tuanya kemudian yang diserang anaknya, satu pastinya minim empati ya. Yang kedua mungkin itu adalah bentuk pelampiasan dari frustasinya sendiri. Kayaknya relate gitu ya dengan kehidupan. Kan kalau kita bahas tentang misalnya isu tentang relationship atau mungkin isu tentang ketidaksetiaan gitu kan, itu cukup relate dengan banyak orang itu ya. bisa menjadi fear-nya orang, ketakutannya Betul. orang, kekhawatirannya orang, atau dia punya pengalaman seperti itu gitu. Pengalaman serupa gitu. Tapi tetap itu sebenarnya sangat tidak dibenarkan sih untuk kemudian Dimaklumi atau dibenarkan. iya betul, throwing up anger kepada anak yang masih ya anak itu Nggak ada adalah hubungannya setiap gitu ya? individu di bawah 18 tahun itu masih kategorinya anak gitu. Jadi kalau dia 17 tahun 11 bulan juga tetap masih kategorinya anak gitu. Iya. Itu sebenarnya harusnya nggak boleh terjadi. Apalagi anak-anak. Anak-anak itu ada undang-undangnya banyak sekali yang melindungi gitu ya. Di Indonesia apalagi juga. Ke orang lain yang dewasa aja sebenarnya juga itu hal yang tidak baik. Nah ini pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana orang tua itu kemudian bisa membersamai anak yang terpapar cyberbullying. Apa yang bisa kita lakukan, bisa kita katakan untuk menguatkan dia. Ini kalau salah satu contohnya yang di-share oleh Ahmad Dhani gitu ya. Ahmad Dhani bilang bahwa dia juga memberikan nasihat-nasihat untuk anaknya. Seperti apa? Kita lihat yang berikut. Tapi aku setuju sih. Dulu anakku juga waktu sekolah gitu kan biasa kan, itu kalau kakak kelasnya mungkin ngelirik aku bilang gini, kalau kamu digodain gitu ya, atau dibully atau apa, berarti kamu keren. Sehingga orang tuh kayak, ih gemes gitu ya. Itu kalau aku ya. Tapi memang ada batasannya Kak. Aku bilang, kalau sampai fisik atau apa, kamu harus lawan. Jadi memang betul sih, aku setuju ya. Memang ada batasannya yang memang. Bahkan emosi juga ya, emosi. Verbal itu juga sangat bisa berdampak, sekalipun mungkin dampaknya tidak terlihat seperti ya luka-luka fisik dan sebagainya. Oh, gitu. verbalnya itu juga ya. Ada kata-kata tentu itu juga kan yang harus ya. Minimal nimbulin distress buat anak-anak. Minimal itu. Minimal ya. Kalau kita bicara maksimalnya ya Trauma. banyak kasus ya, kecemasan, depresi, keinginan menyakiti diri sendiri. Itu dari kata-kata ya. Bahkan juga beberapa kan kemarinnya juga sempat ada berita-berita yang dimana anak kemudian memilih untuk mengakhiri hidup kan. Iya. Karena merasa dibully oleh teman-temannya dan sebagainya. Itu karena mungkin merasa bahwa dunianya di situ gitu ya. Iya gitu. Ketika anak merasa gini, ancaman dari lingkungan ya itu kan dipersepsikan sebagai lingkungan aku tidak aman. Lah terus kalau lingkungan aku tidak aman, terus aku juga nggak bisa cerita, aku juga nggak tahu aku ngerasain apa dan nggak tahu gimana regulate this big feeling. Terus aku mau ngapain gitu. Nah kadang-kadang anak ya apalagi sosmed banyak ya, kita juga perlu benar-benar sangat selektif memilih konten-konten itu. Kadang-kadang yang ngambil jalan pintas, mungkin maksudnya bukan benar-benar menyakiti diri atau mengakhiri hidup, tetapi lebih ke arah bahwa aku mau mengakhiri pain. Sebenarnya itu. Oke. Jadi entah bisa ya. Berarti ini memang efeknya cyberbullying itu besar sekali. Jadi bukan cuma sekedar kita komentar aja, terutama kepada anak-anak ya, terutama kepada anak-anak yang memang ada perlindungannya gitu. Jadi buat yang masih ngerasa kayak nggak apa-apa lah gini kan, melampiaskan apa lah aku nggak ngerti, batasi diri gitu ya, nggak usah ikut-ikutan. Anak siapapun mau dia konten kreator atau apa nggak usah lah ngomentarin di apalagi gitu ya. Itu kayaknya itu yang harus dihentikan dulu pertama. Nggak ada orang yang sehat mental yang merasa perlu nyakitin atau ngerendahin orang lain, apalagi untuk orang-orang yang tidak berdaya, hanya untuk membuat dirinya merasa lebih baik sih Kak Rus.
gitu. Jadi Iya. apalagi ini anak kan kita nggak bisa milih ya, kita mau lahir dari siapa, Iya, gendernya apa, struktur keluarganya seperti apa gitu. Jadi ya, dan kalau bicara tentang hak anak, hak hidup, hak dapat perlindungan, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk partisipasi, itu yang perlu untuk dilengkapi menurut konvensi hak anak. Oke. Nah, gimana caranya kita membersamai anak? Ini kan juga anak kan ada usia-usianya ya, dari mulai yang misalnya mungkin kecil sudah mulai membaca sampai memasuki masa remaja. Itu kan kayaknya beda juga mereka dalam menyikapi betul. apa ya lingkungannya. Jadi kalau kita bicara tentang sebenarnya cut off usianya berapa sih anak boleh terlibat di dalam digital world ini atau mungkin membuka sosmed ya, itu sebenarnya nggak ada acuan khusus sih selama ini gitu ya, karena setiap negara juga pastinya punya sosiokultural yang beda-beda, juga pastinya beda-beda. Tapi untuk membatasi anak, melarang sama sekali untuk ke in touch dengan digital rasanya juga nggak mungkin, karena sekarang anak SD juga ngerjain tugas juga pakai gadget segala macam. Tetapi intinya adalah sangat penting untuk pengawasan orang tua. Selama anak itu masih di bawah 18 tahun itu nggak boleh dilepasin begitu aja. Terutama anak-anak kecil ya. Menurut sebuah jurnal dalam psikologi, American Academy of Pediatrics di 2013 mengatakan bahwa 0 sampai 2 tahun tuh anak sebaiknya nggak boleh megang gadget sama sekali gitu. 2 sampai 5 tahun boleh, tapi di bawah 1 jam gitu. Jadi ada aturan-aturannya. Nah, mungkin kalau tentang bermain sosmed ya tadi nggak ada aturan yang pas cut off skornya berapa, karena tiap negara beda-beda, ada yang bilang 13 dan sebagainya. Tapi mungkin amannya di 18 tahun ke atas. Kenapa? Karena fungsi kognitifnya juga sudah mendekati orang dewasa, sudah bisa mengkritisi, sudah tahu atau mulai tahu setidaknya mana yang aku, mana yang bukan aku gitu. Kalau di bawah itu tentu saja masih sangat perlu monitoring dan pengawasan orang tua. Kalau misal kebaca lah gitu ya, kebaca apa yang harus dikatakan untuk menguatkan anak ini untuk bisa dia memahami emosinya dan bisa mengatasi. Oke, iya. Mungkin saya pakai analogi kayak gini ya, Karus. Dulu zamannya kita COVID, kita kan juga nggak mungkin membuat lingkungan kita semua jadi free dari virus ya gitu. Jadi kita pakai masker gitu. Nah, untuk orang tua juga nggak perlu nunggu sampai kejadian, tapi orang tua perlu dalam tanda kutip makein masker anak dalam intinya adalah memberikan anak kesempatan imun dan juga keterampilan hidup untuk bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Apa caranya? Misalnya, kalau kamu rasa ini ada tadi ya, kalau penggunaan sosial media definitely harus dimonitoring gitu. Dan bukan cuma dimonitoring, orang tua juga perlu memodeling behavior mana yang proper, yang layak dan tidak layak untuk dilakukan. Jadi nggak boleh misalnya orang tua ngelarang kamu nggak boleh atau kamu kalau misalnya dijelek-jelekin di sosmed cuek aja. Sementara misal orang tua juga nyinyir ke temennya gitu, itu juga nggak boleh ya gitu. Jadi itu penting banget karena anak tuh melihat dari apa yang belajar dari apa yang dilihat begitu. Lalu kalau misalnya tadi pengawasan gitu ya. Lalu kemudian kalau tentang bullying ini, kalau itu terjadi di sekolah, anak juga perlu kemampuan untuk mengidentifikasi kalau ini rasanya nggak nyaman buat kamu, kamu harus bilang no. Stop it, I don't like it gitu. Kalau dia tetap melakukan, kamu harus tahu di mana nyari pertolongan. Misalnya kalau di sekolah di guru gitu ya. Nah kalau di sosial media kita bisa pakai tuh setting-setting misalnya blog, untuk membatasi report atau tutup kolom komentar. Membatasi komentar dan sebagainya. Misalnya yang komen cuman yang bisa dari yang followers kita, itu kan bisa ya dilakukan. Itu namanya self protective behavior gitu. Jadi kita perlu untuk melatihkan keterampilan itu. Tapi tadi ya sesuai dengan usia anak. Tentunya kalau anak di bawah 18 tahun ya nggak disarankan untuk itu. Tapi kalau mungkin 17-18 sudah mulai kenalan sama sosial media, ya mungkin kita sedikit banyak bisa duduk bareng anak, lihat apa sih yang kamu buka gitu. Itu tetap harus ada gitu. Jadi, nah kalau misal udah kena cyberbullying, terus gimana? Ya sama, kalau kita tadinya kita udah pakai masker, udah jaga kesehatan, tapi kita tetap kena virus, mungkin nggak? Sangat mungkin itu terjadi. Terus gimana? Apa yang bisa kita lakukan? Ya healing. Caranya apa? Ya kalau kita sakit fisik ya kan ke dokter medis. Kalau mentalnya yang kena ya perlu ke psikolog, perlu bantuan profesional gitu. Karena ini bukan cuman ya, karena kalau dari klien-klien yang saya tangani sepanjang pengalaman praktek saya gitu, saya udah 17 tahun lebih untuk berpraktik di psikolog klinis ini
ini benar-benar dampaknya tuh bisa sangat panjang kalau ini tuh tidak ditangani sedini mungkin gitu. Jadi pencegahan itu lebih baik dibandingkan penanganan gitu ya. Iya. Dan kalau misalnya masih baru-baru itu nggak apa-apa banget ngobrol sama psikolog, itu nggak harus nunggu sampai anaknya mohon maaf kena gejala depresi dulu baru dibawa ke psikolog, enggak. Justru kalau anaknya ngerasa nggak orang tua tuh tahu dari mana sih kalau anak butuh bantuan profesional. Misalnya ada perubahan perilaku, misalnya yang tadinya anaknya ceria tiba-tiba terus jadi mengurung diri, menarik diri. Nah itu kita notice itu bahwa oh ini kayaknya ada sesuatu yang berubah, yuk ngobrol yuk sama teman mama misalnya seperti itu. Baik. Ini sekali lagi bahwa ini kita membahas ini secara general gitu ya. Memang ada kejadian di luar sana yang yang menjadi apa ya, kayak oh ini ada kejadian ini, bagaimana kalau kejadian ini bisa kita belajar sesuatu yang bermanfaat dari kejadian yang kemarin, karena ada hal baik yang juga bisa menjadi pengingat buat kita semua untuk bisa kita apalagi orang dewasa untuk lebih menahan diri dan memberi contoh bagaimana caranya bersosial media yang baik dan bagaimana caranya juga kita bisa mengontrol emosi kita, jangan ya gitulah, jangan kemana-mana dan merugikan orang lain, lebih gitu. Dan bagaimana menjadi orang tua mengawasi anak atau mendampingi anak di era digital saat ini gitu. Yang berikutnya kita tanya psikolog. Pertanyaan berikut dari netizen. Kak Melisa, gimana nih kalau anak-anak korban perceraian harus bersikap saat kedua orang tuanya berkonflik? Ini kasihan loh kalau ya, karena anak tuh biasanya kan nggak sayang bapaknya, sayang ibunya. Terus kayak ibarat suruh milih itu kan kayak kejam sih ya kan? Betul. Jadi ini tergantung lagi dari usia anaknya ya. Kan kalau kita ngomongin anak ya bisa rentangnya tadi dari kecil sampai kemudian dewasa. Kalau dari kecil anak masih di bawah 18 tahun itu berarti memang disarankan untuk co-parenting. Tapi kalau yang tanya ini seandainya usia sudah dewasa, ya kamu menempatkan diri kamu sebagai anak. Dalam arti gini, kalau misalnya orang tua mau cerita, kalau kamu sanggup dengerin ceritanya boleh, tapi kalau kamu rasa nggak sanggup juga nggak usah. Dan untuk orang tua memang sebaiknya jangan cerita ke anak. Ya, ceritanya ke psikolog aja. Kenapa? Karena cerita ke aku aja. Oh salah ya. Enggak, aku ke psikolog. Karena tetap ya anak tuh nggak bisa milih gitu. Bagaimanapun ya. di dalam anak itu ada ayah dan ada ibu gitu. Jadi kalau tadi tanya gimana sikap anak, ya tetap sebagai anak tidak memihak, karena bagaimanapun yang tahu dinamika hubungan orang tua ya mereka sendiri yang jalanin. Oke. Jadi baiknya anak tuh kalau orang tuanya lagi cerita gitu terus ngomongnya gimana? Bu, aduh aku lagi ngantuk, aku nggak ingin, aku di mana gitu ya? Mama, aku tahu Mama pengen banget buat cerita dan mungkin Mama sekarang lagi ngerasain nggak enak atau abses segala macam. Tapi maaf ya Ma, aku lagi nggak siap untuk, atau aku nggak siap untuk dengerin cerita Mama. Mama boleh ketemu sama psikolog gitu. Tapi aku akan support Mama. Supportnya apa? Nganterin ke psikolog. Daftarin admin psikolog gitu. Ikut kayak ngerasa gimana kalau denger gini tuh kayak ya kan ini kalau ya itu lagi anak-anak tuh sayang banget sama kedua orang tuanya. Betul. Anak tuh sayang banget, penuh dengan cinta gitu ya. Di mudah-mudahan kita semua di hari Sabtu ini dan hari Minggu ini juga selalu penuh dengan cinta. Seperti pasangan ini yang sudah menikah berapa? 24 tahun. Menikah dari usia 20 tahun. Seperti apa hubungan mereka? Nanti kita bahas setelah yang satu ini, tetap di Runtuhin Secret.